Blokiran rekening atau penundaan transaksi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, jelang demonstrasi 27 Agustus, kita berbincang dengan pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah. Selamat sore, Mas Herdiansyah. Selamat sore, Mbak Sintia. Ya, Mas Herdiansyah, kalau memang ini betul aparat penegak hukum seperti yang disampaikan oleh bank terkait soal pemblokiran atau menghentikan transaksi, apa yang Anda bisa baca di sini? Apakah ini memang sudah sesuai mekanisme atau terpaksa dilakukan karena adanya hak konstitusional yang akan dilakukan pada 27 Agustus? Ya, saya kira agak sulit untuk tidak mengatakan bahwa upaya memblokir atau yang kemudian tadi diklarifikasi sebagai quote and quote penundaan transaksi adalah bentuk upaya pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ada beberapa hal yang menguatkan dugaan ini. Satu, sebenarnya kan apa yang diblokir oleh pihak bank itu sudah dijelaskan, bahkan diklarifikasi bahwa itu atas dasar permintaan aparat penegak hukum. Problemnya adalah aparat penegak hukum sendiri tidak menjelaskan secara detail apa sesungguhnya alasan permintaan pemblokiran atau penundaan transaksi yang ditujukan kepada bank itu. Kan tidak pernah muncul sesungguhnya apa alasannya. Kalau artinya jika tidak ada alasan, maaf saya potong, jika tidak ada alasan, apakah ini menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara sudah dilanggar, Mas? Yes, persis. Jadi ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menjadikan bank sebagai alat atau media membatasi kebebasan atau hak berekspresi warga negaranya. Kan sebenarnya kalau kita baca, yang dijadikan sebagai dasar oleh Polda Metro Jaya adalah ketentuan apa yang diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang TPPU ya. Memang betul, selain istilah blokir ada istilah penundaan transaksi, tetapi mesti dipahami pasal itu tidak bisa dibaca secara penggal-penggal. Kalau ketentuan di pasal satunya kita baca misalnya ayat 1 jelas mengatakan penundaan transaksi, tetapi itu mesti verified. Makanya di dalam ayat 2 disebutkan bahwa penundaan transaksi bisa dilakukan sepanjang memenuhi 3 syarat. Satu, bahwa transaksi yang dilakukan diduga itu berasal dari aktivitas tindak pidana. Yang kedua, bahwa rekening yang digunakan itu juga diduga berasal dari tindak pidana. Yang ketiga, itu berdasarkan dokumen yang diduga palsu. Pertanyaannya di antara 3 klasifikasi itu mana yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh Polda Metro Jaya untuk meminta kepada Bank Mandiri untuk memblokir atau menunda transaksi? Kan nggak ada sama sekali. Jadi apa yang kemudian kami sebut sebagai upaya pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dalam perkara ini, itu memang terang benderang ada upaya menggunakan bank sebagai cara untuk membatasi kebebasan berpendapat warga negara. Oke. Kira-kira begitu. Kalau ini disebut oleh Polri adalah bukan pemblokiran, tapi penundaan transaksi. Sebenarnya kalau Anda baca, tujuannya apa penundaan transaksi ini? Apakah memang tujuannya untuk menunda aksi unjuk rasa yang digadang-gadang akan dilakukan 27 Agustus? Atau sebenarnya ada substansi yang berbeda, Mas? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa susah untuk tidak mengatakan bahwa sebenarnya permintaan penundaan transaksi ataupun pemblokiran atau apapun namanya, ini jelas adalah upaya untuk menghalang-halangi hak konstitusional warga negara, terutama masyarakat Pati untuk menyampaikan ekspresi dan pendapatnya. Kan jelas kenapa kemudian dikatakan pembatasan kebebasan berekspresi, karena polisi sebenarnya atau Polda Metro Jaya dalam hal ini itu tidak memiliki dasar yang cukup dan memadai untuk melakukan proses penundaan transaksi kepada Bank Mandiri. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya alasan penundaan transaksi yang katanya bukan pemblokiran begitu ya, padahal sebenarnya masyarakat pahamnya mau dia penundaan transaksi atau pemblokiran esensinya tetap sama, itu adalah pembatasan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan bank untuk membatasi kebebasan berpendapat. Nah, yang berikutnya tidak kalah menarik adalah sebenarnya kan ada ketidaksesuaian keterangan antara pihak Bank Mandiri sendiri dengan pihak Polda Metro Jaya. Kalau ke dalam keterangan yang disampaikan oleh Bank Mandiri kan disebutkan tuh di dalam thread bahwa ini disebut sebagai frase pemblokiran. Nah, sementara yang digunakan oleh pihak Polda Metro Jaya kan adalah penundaan transaksi. Jadi ada ketidaksesuaian antara keterangan Bank Mandiri dan pihak Polda Metro Jaya. Saya menduga
ketidaksesuaian keterangan ini adalah upaya untuk apa? Ngecap ya, mengklarifikasi kepada publik karena kadung ditemukan upaya untuk penghalang-halangan aktivitas kebebasan berpendapat bagi warga. Tapi begini Mas Herdi, kalau tadi Anda menjelaskan bahwa sebenarnya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika sebuah bank melakukan pemblokiran atau penundaan transaksi kepada nasabahnya. Ada syarat-syaratnya. Tapi di sisi lain pihak bank juga menyebutkan bahwa ini sudah dilakukan sesuai prosedur. Apakah ada kewenangan yang dipaksakan dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum seperti yang disampaikan oleh bank tersebut, atau ada kewenangan yang betul-betul dilanggar dan juga penyalahgunaan kewenangan? Ya, alasan bahwa sudah sesuai dengan prosedur kan sebenarnya adalah alasan yang dimunculkan di permukaan, tetapi tidak pernah dijawab. Yang dimaksud dengan kesesuaian prosedur itu yang mana? Saya ambil contoh begini. Kalau kemudian yang digunakan adalah frase penundaan transaksi, maka seperti yang saya bilang tadi harus memenuhi syarat. Itu disampaikan di dalam ketentuan pasal 26 ayat 2 ya. Dia harus berkenaan dengan aktivitas transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana. Dia menggunakan rekening yang diduga dari tindak pidana, atau dia menggunakan dokumen palsu. Pertanyaannya, kalau kemudian pihak Bank Mandiri mengatakan sesuai dengan prosedur, pertanyaannya adalah dari 3 klasifikasi itu yang mana yang dianggap sesuai dengan prosedur? Jadi permintaan aparat penegak hukum kepada pihak Bank Mandiri sebenarnya adalah alasan yang dicari-cari menurut saya. Yang lebih esensial adalah ini jelas adalah pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Yang aneh begini, Mbak, saya menduga ini seolah-olah aparat penegak hukum itu menggunakan Bank Mandiri atau perbankan untuk membatasi atau menghalang-halangi kebebasan berpendapat warga negara. Ini jelas adalah tindakan yang melampaui kewenangannya, tindakan yang melanggar wewenangnya, termasuk tindakan yang membatasi hak dasar warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Mas Herdi. Selamat sore, terima kasih Mbak.